Tadi gue habis kantin. Oh iya, sumpah gue tuh masih mikirin tugas birokrasi gitu tahu yang tadi. Oh, tugas kelompok tadi ya? Heeh. Kelompok kita kan ini enggak sih, ada 2 orang lagi. Iya, Api sama Fatan. Mana Oh ya mereka iya, ya? bisa sama Fatan. Coba tunggu aja nanti. Wih. Weh, baru Apa nih? dibilangin. Kita lagi ngobrolin ini tadi tugas birokrasi yang tadi loh, matkul tadi. Yang Yang kita disuruh ke instansi pemerintah gitu. kita mau wawancarain siapa nih? Menurut gua kita yang membahas tentang pengawasan deh. Oh, pengawasan instansi. Audit gitu, pengawasan keuangan atau pengawasan apa? Gua tahu. Tapi ini gua dengar-dengar doang ya. Iya, iya. BPKP. BPKP. Tahu nggak? Lah, nggak tahu BPKP. Kayak masih asing lagi. Apa ya? Udah pernah dengar? Gua nggak pernah dengar. Nggak tahu. Ya udah Kayak deh. Gimana? Keuangan atau apa? Oh, mungkin ya. Ya udah deh. Kita coba urus surat dulu kali ya. Ke BPKP. Iya, boleh. Sambil kita cari tahu juga. Ya, Oh, sambil kita- searching ya coba-coba dari sekarang. Oke. Kita wawancara kali ya? Mau nggak? Boleh wawancara. Boleh. Oh, BPKP itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Oh, pas banget. Pengawasan tuh. Iya. Audit juga. Iya. Pas banget. Sama birokrasi masuk banget gak sih? Iya sih. Masuk. Ya Yaudah deh. ke situ aja. Boleh deh kita ke situ aja yuk. Yuk. Dari diskusi sederhana tadi, akhirnya kita mutusin buat ngunjungin BPKP sebagai objek. Awalnya kita tuh juga belum benar-benar paham sih BPKP itu apa dan gimana mereka bekerja. Yang kita tahu BPKP itu adalah salah satu instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan. Namun setelah kita mulai mencari tahu, ternyata perannya tuh jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Pengawasan dalam pemerintah bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari potensi penyimpangan, kurangnya efisiensi, hingga adanya kepentingan tertentu dalam proses perencanaan. Karena itu dibutuhkan lembaga yang dapat menjaga agar semua tetap berjalan sesuai aturan. Nah, dari sinilah BPKP memiliki peran penting sebagai pengawas internal pemerintah. Setelah kita cari tahu nih, BPKP ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, teman-teman. Nah, BPKP ini merupakan bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah atau lebih sering disingkat sebagai APIP, yang artinya mereka tuh berperan sebagai pengawas dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Peran ini tuh penting karena mereka tuh membantu memastikan bahwa jalannya program pemerintah tetap sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Jadi, mereka tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi mereka juga ikut mengawasi prosesnya. Dengan begitu, BPKP memiliki posisi yang cukup strategis dalam menjaga akuntabilitas dari pengawasan jalannya pemerintahan di Indonesia. Dalam menjalankan pengawasannya, BPKP memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah preventif, yaitu pengawasan sebelum program dijalankan. Yang kedua itu ada preventif, yaitu saat program sedang berjalan. Dan yang terakhir ada represif, yaitu setelah program selesai. Dengan adanya 3 tahapan ini, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuannya. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan faktor lainnya. Selain itu, proses perencanaan pembangunan juga tidak terlepas dari dinamika politik. Adanya kepentingan tertentu dapat mempengaruhi penentuan program maupun pelaksanaannya. Hal ini yang membuat pengawasan menjadi semakin penting. Karena melalui pengawasan, diharapkan program pemerintah tetap berjalan sesuai
tujuan, dan tidak menyimpang. Setelah memahami secara dasar mengenai BPKP, kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peran tersebut dijalankan secara langsung di lapangan. Karena itu, kami melakukan wawancara dengan pihak BPKP untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai proses pengawasan yang mereka lakukan. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memahami bagaimana sistem kerja, tantangan, serta kontribusi BPKP dalam mendukung efektivitas program pemerintah. Oke, nah sebenarnya kalau gambaran umum BPKP selain yang mungkin teman-teman bisa lihat di website kita, jadi BPKP ini pada intinya adalah auditor internalnya pemerintah. Jadi kalau mau dibahas dulu, di sistem pemerintahan kita kan selalu ada yang namanya aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, aparat pengawasan intern pemerintah ini instansi pembinanya adalah BPKP. Jadi BPKP itu punya yang namanya agenda prioritas pengawasan namanya. Nah, agenda prioritas pengawasan itu disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh pemerintah, dalam hal ini stakeholders utama BPKP yaitu Presiden. Jadi kita biasanya ngelis dulu nih program-program apa yang menjadi unggulan dari Presiden, kemudian kebutuhan-kebutuhan kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga kita akomodasi. Kira-kira untuk 1 tahun ke depan apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, dari hasil identifikasi tersebut kita menyusun yang namanya agenda prioritas pengawasan. Nah, gue bisa narik kesimpulan nih. Jadi, selama pengawasan BPKP ini nggak bener, proses mereka melakukan pengawasan pasti juga nggak bakal bisa berjalan lancar. Dan juga kalau BPKP ini tidak transparan, masyarakat pasti kepercayaan akan sangat menurun. Tanpa sistem yang baik, juga pembangunan akan sulit nggak sih tercapainya? Karena itu guys, BPKP itu punya peran yang penting banget ya buat menjaga akuntabilitas dan juga efektivitas program pemerintah.